Kisah Para Rasul 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kali lagi saudaraku, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, gak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gak ada nama lain selain nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Gak ada. Di bawah kolong langit ini kita tinggal di bumi. Kita tinggal di bumi, di bawah kolong langit ini kita berada. Kita ada di bumi. Dan gak ada nama yang diberikan kepada manusia yang oleh nama itu umat manusia diselamatkan. Gak ada. Hanya nama Yesus. Nama Yesus adalah yang terbesar. Adalah nama yang termulia, nama yang paling terkenal sepanjang zaman, sepanjang segala abad. Nama Yesus paling terkenal. Mungkin ada nama-nama yang terkenal juga, tetapi itu tidak bisa menyelamatkan. Mungkin nama orang-orang pintar, nama Archimedes tidak bisa menyelamatkan. Nama Plato tidak bisa menyelamatkan. Nama Abraham Lincoln tidak bisa menyelamatkan. Nama George Bush gak bisa menyelamatkan. Nama Benjamin Netanyahu tidak bisa menyelamatkan. Vladimir Putin tidak bisa menyelamatkan. Dalam nama Jokowi, Soeharto tidak bisa menyelamatkan. Mereka orang-orang besar. Mereka pemimpin, mereka orang-orang hebat, mereka orang yang terkenal. Tapi itu pun tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Baik waktu masih manusia di bumi maupun setelah manusia itu mati. Ketika dia ada di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, hidup di dalam Kristus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dia selamat. Ketika dia masih di bumi, nama itu melindungi dia. Nama itu menyembuhkan dia. Ketika firman ini disampaikan, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini, ceritanya adalah ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang sudah 40 tahun lebih mengalami kelumpuhan semenjak dia lahir. Firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 4 ayat 22, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi ketika itu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes hendak naik ke bait Allah, karena setiap sore, setiap petang mereka ke bait Allah untuk sembahyang. Dan ketika mereka hendak masuk di depan pintu gerbang yang dinamakan Gerbang Indah, ada seorang yang lumpuh. Dan itu selalu diangkut oleh saudara-saudaranya, teman-temannya untuk dibawa ke depan pintu gerbang untuk mengemis. Ya. Jadi ketika Petrus dan Yohanes lewat, pengemis ini berharap mendapat sesuatu dari mereka, karena dia memang yang mengharapkan pemberian orang yang hendak masuk ke bait Allah. Dan apa kata Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus bangkitlah.
Dia pegang tangannya, dia bantu berdiri, dan seketika sendi-sendi kakinya, lututnya, kakinya kuat. Dan dia melonjak, dia bersukaria, dia bersukacita. Dia sembuh seketika. Dan ketika para ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi, para tua-tua meminta pertanggungjawaban mereka, maksudnya mereka memang sudah tidak suka tentang apa yang diperbuat oleh para rasul, karena itu mengancam kredibilitas mereka, mengancam ya keberadaan mereka sebagai pemuka agama. Sebab dengan hadirnya Yesus itu banyak orang yang meninggalkan mereka, bergabung dengan rombongan Yesus, bergabung dengan pelayanan Yesus. Dan ketika Yesus sudah disalibkan dan terangkat ke surga, mereka tetap menghalangi atau tetap mengancam orang-orang yang bicara tentang Yesus. Jadi ketika berita ini disampaikan kepada ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, para tua-tua Israel, mereka dipanggil. Dan mereka bertanya, dengan nama siapa kamu melakukan hal itu? Dan Petrus dan Yohanes mengakui, dalam nama Yesus kami melakukannya, yang telah kamu salibkan tetapi bangkit pada hari ketiga. Dan firman ini dikeluarkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan ya dan amin. Kita selamat karena Yesus. Orang lumpuh itu selamat dari kelumpuhannya. Dan dia mengikuti kedua rasul itu terus menerus. Sampai semua orang takjub, karena semua orang tahu dia pengemis. Karena umurnya sudah 40 tahun lebih. Dan semua orang takjub melihatnya. Orang yang lumpuh sejak lahir, umurnya sudah 40 tahun lebih, itu sembuh. Kalau namanya lumpuh dari lahir, saudaraku, itu hampir mustahil disembuhkan secara medis. Mau diapain pun gak bisa, mau diapain namanya udah lumpuh dari sejak lahir. Dari sejak lahir memang bagian-bagian tubuhnya itu memang gak bisa lagi berfungsi. Karena dari sejak lahir tidak bisa. Sehingga mujizat itu sangat menyolok, membuat orang takjub. Dan itulah kesempatan kedua rasul itu bersaksi, nama Yesuslah yang menguatkan kaki orang lumpuh ini. Nama Yesuslah yang menyembuhkan dia, yang memulihkan dia. Tidak ada. Dia hanya mengatakan dalam nama Yesus berdiri. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Yesus kita memiliki keselamatan. Hidup yang kekal itu selamat. Kehidupan kekal. Di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Di dalam Kristus ada keselamatan, ada kesembuhan. Saya bersaksi saudaraku, ada beberapa kali saya menyembuhkan orang sakit. Maksud saya bukan saya, tapi Tuhan pakai saya dengan nama itu. Saya pakai nama itu dalam nama Yesus Kristus. Tentu itu karena dorongan Roh Kudus. Saya juga tidak sembarangan memakai nama itu. Ketika memang sedang dalam dorongan Tuhan untuk melakukannya, kita pakai nama itu. Dan itu selalu berhasil. Sembuh. Sehingga perlu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu kudus, selalu keadaan kita itu jangan sampai bermasalah dengan Tuhan. Kalau keadaan kita itu sudah bermasalah dengan Tuhan, artinya masih menikmati dosa, masih kompromi dengan cara-cara dunia, masih itu sulit. Berdoa ya itu nggak ada kuasa, karena Tuhan sedang jauh dari kita. Bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena kita menjauh dari Tuhan lewat dosa kita yang kita perbuat, kita menjauh dari Tuhan.
Ketika kita menjauh dari Tuhan, doa kita pun bukan dia tidak tahu apa yang kita doakan, tapi doa kita tidak sampai karena dosa kita menghalangi. Tetapi ketika hubungan kita dengan Tuhan dekat, kita menjaga kekudusan. Sebab firman Tuhan mengatakan, kuduslah engkau karena aku kudus. Kita harus kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kita layak untuk menyampaikan firman-Nya. Kita diizinkan Tuhan menyampaikan firman-Nya. Karena kita dekat dengan Dia, kita berkenan kepadanya. Dan kita diurapi menyampaikan firman-Nya. Tetapi orang yang jauh dari Tuhan, sekalipun dia katakan dia pendeta, sekalipun dia mengaku hamba Tuhan, tapi kalau hubungannya dengan Tuhan dengan Tuhan itu bermasalah, tentu yang disampaikannya itu sia-sia, seperti kata-kata saja, tidak ada urapan. Tetapi ketika seseorang dekat dengan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, diurapi Tuhan, maka ketika dia menyampaikan firman Allah, maka Allah menyertai. Yesus menyertai, Roh Kudus menyertai. Jadi saudaraku, dalam nama Yesus itu ada kuasa. Dalam nama Yesus itu ada kuasa. Ketika kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, memakai nama itu, orang yang sakit disembuhkan, orang yang dikuasai setan itu dilepaskan, dibebaskan. Orang yang kerasukan setan, kita tengking dalam nama Yesus Kristus, dia keluar, dia terbebas. Karena ada kuasa dalam nama itu. Ada kuasa dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, tidak ada di bawah kolong langit ini kepada Yesus telah diserahkan segala kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Telah diberikan kepada Yesus. Jadi puji Tuhan saudaraku, bersyukurlah, berbahagialah kalau kita ada di dalam Kristus. Percayalah, percaya. Bisa uji, bisa menguji Tuhan dengan niat yang tulus ya. Artinya, Tuhan, aku ingin lebih mengenal Engkau lagi. Aku ingin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Aku ingin mengenal kuasa-Mu. Aku ingin membuktikan kuasa-Mu seperti di dalam Alkitab, dalam kitab suci. Tuhan, tolong aku agar semakin mengenal. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan. Selamat di bumi, dijaga, dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan. Selamat nanti setelah kita meninggalkan bumi. Hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.